Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam, yaitu bab 2, ketika bumi berhenti berputar. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada materi kita hari ini, yang akan kita bahas pertama kali adalah makna hari akhir. Anak-anak tahu ya hari akhir? Ada yang tidak tahu? Pasti semua sudah tahu, betul kan? Ya, hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi, ketika hari akhir itu datang atau hari kiamat, seluruh yang ada di langit dan di bumi akan hancur anak-anak dan tidak tersisa sedikit pun. Berikut merupakan salah satu dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat. Yang pertama, terdapat dalam surat An-Naml ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendah diri. Sedangkan dalil yang kedua, anak-anak, terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-samaa'u munfatirum bihi kana wa'duhu maf'ula. Yang artinya, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu, karena Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita anak-anak bahwa hari kiamat itu sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan semua orang tidak akan kuat ketika hari itu telah tiba. Dan hari itu pasti tiba. Entah kapan itu waktunya. Karena sesungguhnya ketika Allah sudah berjanji terhadap sesuatu, termasuk datangnya hari kiamat, maka Allah pasti
akan memberikan hari kiamat itu. Nama-nama hari akhir. Anak-anak pernah mendengar? Ya, hari akhir itu memiliki banyak nama anak-anak. Di antaranya yaitu Al-Ghoshiyah, yang artinya peristiwa yang dahsyat. Al-Qari'ah, yang menggemparkan. Ar-Rajfah, yang menggetarkan. As-Sa'ah, kehancuran. Yaumul Hasaroh, hari penyesalan. Yaumul Muhid, hari yang membinasakan. Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Dibangkitkan dari mana? Dibangkitkan dari alam kubur. Selanjutnya, Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar ketika mereka telah dibangunkan dari tidur panjangnya di alam barzah. Yaumul Hisab, hari diperhitungkannya amal. Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza, yang artinya hari pembalasan amal perbuatan manusia. Itulah beberapa nama dari hari akhir anak-anak. Jadi tatkala ada orang yang menyebutkan hari akhir dengan nama yang lain, paling tidak anak-anak sudah pernah mendengarnya dan tidak menyalahkan orang itu. Berbicara tentang hari kiamat, anak-anak, bahwa hari kiamat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kira-kira apa ya kiamat sugro dan kiamat kubro? Kiamat sugro anak-anak, yaitu kiamat kecil atau peristiwa matinya seseorang dan rusaknya sebagian alam. Seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, mati, dan lain-lain. Itu semua merupakan contoh dari kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro anak-anak atau kiamat besar ini merupakan kiamat yang sesungguhnya, di mana semua makhluk yang hidup itu akan mati. Bumi akan mengeluarkan segala apa yang dikandungnya. Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas yang dihempus angin. Bintang-bintang bertabrakan, matahari semakin dekat dengan bumi, dan lain sebagainya. Dan karena dahsyatnya goncangannya anak-anak, diibaratkan kalau seandainya ada orang yang hamil, maka seketika orang itu akan keguguran. Subhanallah. Adapun tanda-tanda hari akhir, anak-anak, tanda-tanda hari akhir itu dibedakan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil sangat banyak tentunya. Contohnya, jumlah ulama semakin sedikit. Perzinahan dilakukan secara terang-terangan atau sudah tidak ada malu lagi ketika seseorang itu melakukan
kemaksiatan di depan umum. Mabuk-mabukan, jumlah wanita semakin banyak, wanita berdandan seperti layaknya laki-laki, dan sebaliknya, laki-laki berdandan seperti wanita. Para orang tua menjadi budak bagi anak-anaknya. Banyaknya fitnah yang menimpa umat Islam, banyaknya bencana alam, bermewah-mewahan dalam membangun masjid, sementara jamaahnya sangat sedikit, serta saling membangga-banggakan keindahan masjid tersebut tanpa bisa memakmurkannya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tanda-tanda yang besar anak-anak, di antaranya matahari terbit di sebelah barat, keluarnya Dajjal atau sosok pembohong yang menutupi kebenaran, adanya Ya'juj Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Turunnya Nabi Isa dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang nanti akan menumpas habis Dajjal, serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya. Berikutnya adalah hilangnya Al-Quran dari hati umat Islam, hingga hilang pedoman hidup, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas panjang lebar tentang hari kiamat anak-anak, sekarang kita akan mencoba membahas hikmah mempercayai hari kiamat atau hari akhir. Di antaranya, dengan kita mempercayai adanya hari akhir, maka itu akan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertambah semangat dalam mengerjakan kebaikan. Kita akan dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu hal yang kecil seperti bertengkar, kemudian berkelahi, maupun hal yang besar seperti saling membunuh, saling memfitnah, bahkan menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, dengan kita mempercayai hari akhir, kita juga akan semakin menanamkan sikap jujur dalam diri kita, disiplin, bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian kita juga akan dapat selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah kita serta sekolah kita, serta tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan. Contoh, tidak menunda-nunda ketika waktunya sholat, tidak menunda-nunda ketika harus belajar, dan harus membantu orang tua, serta banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita untuk hari ini tentang hari akhir atau hari kiamat, di mana pada hari akhir itu bumi akan berhenti berputar. Karena apa? Karena pada saat itu semua yang ada di langit, di bumi akan hancur tanpa tersisa sedikit pun. Anak-anak paham ya? Semoga dengan kita mengetahui akan adanya hari akhir
kita akan semakin menambah keimanan kita ya anak-anak. Lebih rajin lagi sholatnya, lebih rajin lagi mengajinya, lebih banyak lagi berbuat baiknya, termasuk bersikap sopan, membantu orang tua, rajin bersedekah, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas materi itu, maka saatnya mengerjakan tugas ya. Tugas anak-anak simple, yaitu membuat gambar ilustrasi tentang bagaimana sih kondisi bumi saat kiamat itu datang. Gambar bisa di buku gambar, kemudian hasil gambar difoto dan dikirim ke nomor Bu Guru. Oke? Nah, untuk mengakhiri, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.